Namaku Dila. Kejadian ini aku alami sekitar 1 tahun yang lalu. Saat itu aku memutuskan setelah lulus SMA untuk berkuliah di Bandung dan tinggal bersama kakakku. Aku mempunyai sebuah kelebihan, indera keenam. Sudah aku punyai sejak aku masih berusia 13 tahun. Jadi, aku sering sekali melihat atau merasakan ada makhluk lain di sekitarku. Siang itu aku bersiap untuk pergi ke Bandung bersama kakakku dan suaminya yang menjemputku ke Jakarta. Tapi kakakku memutuskan agar kami bermain dulu di sekitaran Puncak. Hingga tak terasa, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Kami terjebak macet untuk menuju Bandung. Memang sih, saat itu sedang libur panjang. Aku sudah tidak tahan rasanya ingin tidur di rumah. Aku sudah merasa pegal dan juga pengap berada di dalam mobil. Lalu aku sandarkan kepalaku ke jendela, mencari posisi yang enak. Hingga tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendela sebelahku itu. Kontan, aku melihat ke arah jendela itu. Karena saat itu sedang macet, mobil otomatis diam. Jadi aku bisa melihat dengan jelas siapa yang mengetuk kaca jendelaku itu. Itu seorang anak kecil, laki-laki, mengenakan kaos lusuh. Matanya menatap nanar ke arahku, seakan minta dikasihani. Duh, ini kenapa sih anak kecil jam segini dibiarin berkeliaran? Disuruh ngemis-ngemis pula, pikirku dalam hati. Aku pun coba untuk tidak menghiraukannya. Sampai anak kecil itu membenturkan kepalanya ke jendela mobil ini. Dan ketika kulihat, wajah anak kecil itu berubah. Wajahnya pucat dan sebelah matanya berdarah. Aku langsung memalingkan wajahku itu, dan kakakku langsung melihatku. Lalu ia bertanya kenapa. Tapi aku cuma bilang, "Gak ada apa-apa, Kak." Karena aku takut. Aku tidak berani jika bertemu dengan makhluk lain dan berbicara pada siapapun. Aku takut
Makhluk itu malah mengikutiku. Dan orang-orang di sekitarku menjadi takut. Aku pun menghiraukan hantu anak kecil itu. Dan memutuskan untuk memejamkan mata. Dan tidur saja. Bisa dibilang, mempunyai indera keenam memang tidak mudah. Dan yang paling malas adalah yang seperti itu tadi. Di saat yang tidak terduga, mereka kadang muncul dengan sosoknya. Yang rasanya malas jika harus melihat. Kamu juga pasti tidak ingin membayangkannya. Saat aku bangun, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak terasa kami sudah memasuki Bandung. Kami menjalankan mobil menuju rumah kakakku. Saat kulihat, di luar jendela sana banyak sekali makhluk lain yang sedang berjalan-jalan. Sedang tergeletak di trotoar dan jalanan. Akibat dari kecelakaan. Dan tiba-tiba, saat kami sudah hampir melewati bundaran di Jalan Pajajaran dekat IP, dari kejauhan aku melihat seorang wanita. Ia memakai atasan putih serta rok berwarna merah. Dengan tutup kepala seperti kerudung yang memperlihatkan setengah rambutnya. Dan ia melambaikan tangannya ke arah kami. Lalu kakakku berkata, "Kayaknya dia butuh tumpangan deh." "Aduh kak, ini udah malam deh." "Enggak, takut ah. Udah lah, gak usah ngapain bawa-bawa orang segala." Apaan sih? Niat baik itu kan gak ada patokan waktu, ya gak? Hatiku mulai tak karuan. Kakak iparku mulai menjalankan mobil perlahan mendekati wanita itu. Aku takut kalau itu bukan manusia. Karena jika mereka sudah berwujud seperti manusia, memang susah untuk membedakannya. Kemudian kakakku membuka jendela dan bertanya, "Butuh tumpangan ya mbak? Boleh ikut saya aja." Dan perempuan itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku masih ragu. Itu manusia
Atau bukan? Aku mulai takut. Dia membuka pintu mobil, lalu duduk di kursi belakang. Aku tersenyum dan sedikit menggeser posisi dudukku untuk bisa melihatnya dari kaca spion tengah. Kemudian, kami lantas melanjutkan perjalanan. Penasaran, aku bertanya pada wanita itu. Mau kemana, Mbak? Lalu dia hanya menjawab, maju aja. Aku tidak menengok sama sekali pada wajahnya. Aku hanya melihatnya dari spion tengah. Setelah itu, aku kerja. Karena rasa was-was dalam hatiku ini, sampai tiba-tiba loh, wanita itu tiba-tiba bersenandung. Kulirik dari spion, wanita itu menunduk. Bisa kulihat bibirnya bergerak-gerak bersenandung nyanyian yang membuat bulu kuduku berdiri. Ya ampun, jantungku mulai berdegup kencang. Senandung itu mulai terdengar cukup keras di belakangku. Aku mulai merasakan keringat dingin. Wah, ada yang gak beres nih. Namun, ketika aku lihat kakakku, dia seperti biasa-biasa saja. Seperti tidak mendengar ada yang aneh. Dan dia hanya menyetir seperti biasa. Apa yang dengar suara ini? Hanya aku saja. Sedikit rasa penasaran, aku mulai memberanikan diri untuk menengok. Ketika aku tengok, astaga, ternyata wanita itu juga sedang melihat ke arahku. Tatapannya kosong, tapi senyumnya menyeringai sambil terus terdengar senandungannya. Astaga, aku langsung membuang mukaku. Jelas, feelingku berkata kalau dia pasti bukan manusia. Tapi rasanya aku ragu untuk memberitahu kakakku bahwa dia itu bukan manusia. Karena aku yakin kakak pasti tidak akan percaya. Aku membuang lagi mukaku sampai... Ini lurus aja. Kakakku coba bertanya, namun tidak ada jawaban. Yang terdengar jelas masih suara nyinden yang seram sekali. Aku pun coba memberitahu kakakku.
Kak, Kak, dengar suara orang nyinden gak? Coba lihat ke belakang deh. Kakak iparku itu menengok ke arahku. Nyinden? Ada-ada aja kamu, Dek. Kenapa emang? Kakakku menoleh ke belakang dan dengan santai dia menjawab, Nggak ada apa-apa kan? Ini gimana, Mbak? Oh, lurus aja. Oke. Dila, bentar ya. Kakak kayaknya ke minimarket dulu beli minum. Haus nih. Yang depan situ, bentar ya. Mbak, bentar ya. Saya ke minimarket dulu. hah? Dia nampak seperti biasa saja. Seperti tidak ada apa-apa. Malahan dia lanjut menyetir melihat ke depan. Lalu kami pun berhenti di minimarket. Kakakku turun dan menyuruh menungguku di mobil bersama wanita itu. Kakak sudah berjalan masuk ke dalam minimarket. Jantungku berdegup. Aku coba mengatakan sesuatu. Kak, kamu siapa? Ngapain ikut-ikut kita segala? Tanyaku padanya. Sesaat tidak terdengar jawaban apa-apa. Hanya terdengar suara tangisan. Jantungku makin berdegup. Kulihat di kaca spion tengah, terlihat wanita itu sedang menunduk menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku pun menengok ke belakang. Astaga, sosok wanita itu sudah menatap ke arahku. Ya Tuhan, rambutnya kini mulai berantakan. Kantung matanya hitam melotot ke arahku. Kulitnya pucat keriput dan giginya rusak menyeringai, seram sekali. Lipstik yang dikenakannya pun sekarang menjadi tak karuan. Yang awalnya kulihat memakai baju dan celana, kini berubah memakai kebaya putih dan samping merah. Di kebaya putihnya itu terlihat banyak sekali noda-noda darah. Bajunya compang-camping dengan darah di lehernya. Astaga. Perlahan badannya mulai condong ke arahku. Dan tiba-tiba leherku seperti dicekiknya dari belakang. Napasku mulai sesak. Kini wajahnya terlihat jelas di sampingku. Tiba-tiba dia seperti menangis meraung ketakutan. Dan dia berkata, berteriak hingga wanita itu mulai mendekatkan wajahnya padaku. Dan lama-kelamaan mataku mulai gelap. Hingga ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah. Kami memutuskan untuk segera sampai ke rumah agar cepat istirahat. Keesokan harinya, kakakku sakit.
Dan 2 hari setelah kejadian itu, kakak iparku merasa berat punggungnya. Akhirnya dia memutuskan untuk memanggil seorang ahli spiritual. Dan katanya, sosok wanita itu menempel di kakakku. Hingga akhirnya kakakku dibersihkan. Orang itu pun memberitahu pada kami. Saat kami melewati jalan Pajajaran itu, lebih tepatnya di bundaran, ada sesosok sinden yang meninggal karena diperkosa dan dibunuh oleh kawanan orang jahat di sana. Kebetulan saat itu kami lewat, wanita itu melihatku dan akhirnya mengikuti kami.